حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Seminggu lagi nggak boleh. Ayo, hati-hati tong, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa bitil kiram. Ila hadratil khulafir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ila hadratil baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Ila hadratil ulamil amilin wal basirin wal muhaddithin wa faqihin wa imamil mujtahidin wa suhbit baitin wal malaikatil muqarrabin. Nas'alukallah salam wal afiyah wal barakah wa sihha wa sihha wal ma'unah wa salamata fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Ya Allah ya Allah irhamil muslimin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah irhamil muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah irhamil muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya min jihati sayyidi lazimatun. Nah, kita masih membicarakan tentang kitabah, yaitu tentang budak mukatab. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah bahas sedikit
Mungkin saya ulas sedikit lagi biar supaya nyambung, saya ulangi sedikit. Jadi wal kitabatu mustahabbatun ijazah halal abdu, dan bermula kitabah. Sekali lagi, kitabah adalah kemerdekaan seorang budak yang bergantung kepada harta atau suatu suatu harga yang dicicil. Itu namanya kitabah. Jadi kitabah adalah kemerdekaan seorang budak yang bergantung kepada harga atau harta yang nanti akan dicicil. Bukan. Minimal 2 kali cicilan, ya. Itu namanya kitabah. Itu. Wal kitabatu mustahabbatun idza sa'al abdu. Ya. Dan bermula kitabah itu disunnahkan apabila meminta akan dia oleh seorang hamba. Wa kana ma'munan muktasiban, dan adalah hamba sahaya tersebut adalah orang yang dapat dipercaya dan juga mampu untuk berusaha. Ya, gitu. Jadi wala tasihu illa bimalin maklum, dan tidaklah sah kitabah kecuali dengan harta yang telah ditentukan. Jadi kalau kita lihat di sini, minimal ada 3 klasifikasi, ada 3 syarat kitabah itu akan sahih. Yang pertama adalah bahwa seorang hamba itu memang hamba sahanya dapat dipegang, dapat dipercaya. Ya, karena yang namanya kitabah ini adalah permohonan permintaan dari si hamba atau budak tersebut. Jadi pertama adalah bahwa si hamba tersebut adalah orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, hamba sahaya tersebut adalah orang yang masih mampu untuk bekerja. Dengan pekerjaan ini ada yang dia hasilkan, maksudnya begitu. Dan yang ketiga adalah bahwa kitabah itu adalah dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati. Termasuk berapa kali cicil itu sudah disepakati. Jadi inilah yang disebut dengan kitabah sahihah. Ya, jadi kitabah sahihah mencakup tiga syarat. Pertama, hamba sayanya terdapat dipercaya. Yang kedua, hamba sayanya masih mampu untuk bekerja, kuat untuk bekerja. Dan yang ketiga adalah adanya suatu kesepakatan harga yang telah ditentukan, ya, baik jumlahnya maupun berapa kali cicilannya. Itu yang namanya kitabah sahihah. Gitu. Nah, maka selanjutnya kita katakan, ya, wahia ail kitabatus sahihah min jihati sayyidi lazimatun. Dan kitabah sahihah, ya, kitabah sahih tadi adalah kitabah yang sudah memenuhi kriteria atau syarat yang tadi, ya, hamba sayanya bisa dipercaya. Kedua, hamba sayanya masih mampu untuk bekerja. Yang ketiga, sudah ada kesepakatan harga. Dan yang keempat, kalau saya mau pisahkan, ada cicilan yang memang sudah disepakati. Ya, berapa kali cicil. Maka ini kitabah sahihah. Ya, maka dari sisi seorang tuan ini menjadi lazimah, menjadi wajib untuk diturutin. Jadi kalau seandainya ada seorang hamba saya mengajukan kitabah dan sudah memenuhi kriteria syarat yang tadi, maka wajib bagi si tuan untuk menurutinya, untuk memenuhinya. Ya, wa min jihati sayyidi lazimatun, dari sisi seorang tuan, kitabah yang sahih itu menjadi lazimah, menjadi wajib, menjadi harus dilaksanakan. Falaisa lahu fashuha ba'da luzumiha. Maka seorang tuan kalau memang dia sudah pastikan itu akan berjalan, maka dia tidak boleh lagi membatalkannya. Ini dari sisi seorang tuan. Intinya begini, kalau saya punya budaknya mengajukan kitabah, udah disepakati dan kriterianya tadi udah sahih, maka selaku saya itu seorang tuan, itu udah lazimah, udah mengikat, udah harus memenuhi kemauan daripada si budak. Kalau saya sudah katakan ya boleh, maka saya tidak boleh lagi membatalkannya.
Kalau take over guru gimana? Hah? Take over. Take over. Iya. Take over malah cicilannya ini bukan cicilan budak ini mah. Iya. Kalau take over kan cicilan rumah, cicilan motor kan begitu. Ya kali budak kali Ya. take over. Ya bisa aja sih kalau dia mau mah. Gitu ya. Ya kalau take over kan berarti kan ada prasyarat yang perlu dipenuhi. Ya kalau emang masing-masing sama setuju ya bisa aja. Gitu bisa aja gitu. Yang penting kan akadnya jelas. Ya persyaratannya juga jelas. Sepanjang tidak ada yang merugikan dan tidak ada gharar, tidak ada tipu daya, boleh ya take over. Yang banyak di take over itu kan kadang-kadang KPR BTN, banyak take over. Motor kali take over aja cabut aja motor mau udah. Gitu. Ya, budak bisa aja. Tapi sekali lagi nanti akan kita lihat di akhir bahwa boleh dikatakan kalau saya kesimpulannya bahwa seorang tuan wajib memberikan diskon gitu kira-kira. Ya, dia terhadap cicilannya. Gitu ya, jadi dari sisi seorang tuan lazimah wajib untuk memenuhi keinginan kemauan si kitabah tadi ya, kitabah ini wajib dipenuhi gitu ya. Maka falaisa lahu faswaha ba'da luzumiha, maka tidak boleh seorang tuan membatalkan kitabah sahihah setelah dia memastikan bahwa kitabah itu akan berlaku, enggak boleh. Illa ayyadidal mukatabu an adain najmi, kecuali ya bahwasanya si mukatabah itu enggak mampu untuk memenuhi cicilannya. Artinya Ya. kitabah apa bahasa kita apa sih itu? Kitabah. Iya. Kitabah adalah seorang budak. Iya, itu kan nggak ngerti kalau kita. Ya, nih kitabah. Jadi kitabah gini. Iya. Kitabah adalah seorang Kitabah. budak, status dah katakan. Jadi kitabah itu adalah status seorang budak. Orang muda. Ya, jadi budak nih. Nah, katakan begini, saya seorang budak nih ya. Nih, budak. Saya budak kitabah. Seorang budak kitabah adalah seorang budak yang akan merdeka apabila dia bisa membayar suatu harga, suatu harta dengan beberapa kali cicilan. Di kitabah tuh. Kitabah. Jual kan kata kitab. Ya, ya, budak mukatab namanya. Ya, jadi statusnya adalah budak. Budak itu nanti satunya banyak. Ada yang kitabah, ada yang kemarin budak mudabar, budak-budak juga. Cuma statusnya yang berbeda. Ya, status di sini adalah status kemerdekaannya. Kita cuma kita sakit kitabah Iya, apa sih? iya. Jadi mukatabah itu orangnya, kitabah itu adalah prosesnya, statusnya. Ya kalau mukatab berarti budaknya. Kalau dikatakan budak mukatab, oh ini budak, ya statusnya adalah budak mukatab, statusnya. Kalau begitu berarti budak ini adalah seorang budak yang kemerdekaannya bergantung ke bayar secara nyicil. Kalau cicilannya lunas, bebas dia menjadi orang merdeka, gitu. Ya, dengan cara dicicil. Nah, seperti itu. Jadi makanya mukatab itu tadi ada beberapa prasyarat. Yang namanya dicicil berarti kan yang nyicil harus amanah. Yang dicicil juga harus punya kerjaan. Ya sama aja sebenarnya mah prasyaratnya nyicil motor kalau gitu. Ya kan lihat apa kalau nyicil motor? Mana slip gaji? Berarti kan ada kerjaan kalau ada kerjaan pasti dikasih apa kan begitu. Ya mukatab juga begitu sama. Gitu, mampu dia bekerja, jadi dengan dia bekerja kan ada penghasilan buat nyicil, kan begitu. Nah itu seperti itu, ya sama dengan hal-hal lain yang bersifat kayak itu. Kemudian bimalin malum, harganya juga udah ditentuin. Itu, kemudian beberapa kali nyicil juga sudah ditentukan. Itu namanya kitabah sahihah. Ya kitabah sahihah berarti ini adalah proses daripada seorang budak akan merdeka. Jadi mukatab adalah budaknya, gitu. Jadi kalau seandainya sudah disepakati, sudah deal, ya bahwa ini adalah budak mukatab, maka dari sisi seorang tuan tidak boleh lagi membatalkannya. Ya seorang tuan nih, kalau katakan saya punya budak, kemudian kita sudah sepakat ini menjadi budak mukatab, maka saya selaku tuan kalau memang sudah sepakat begitu, tidak boleh semena-mena untuk membatalkannya, kecuali ayyak jazal mukatabuan adain najmi, kecuali bahwa si mukatab tersebut, budak tersebut ya nggak mampu untuk melaksanakan atau lemah untuk melaksanakan cicilannya, gitu. Oh seluruh cicilannya, ba'dhiha atau separuhnya.
Ya, gitu. Tidak mampu untuk membayar cicilannya, baik seluruhnya maupun sebagiannya, gitu. Ya, itu pengecualian. Ma'aku berarti ma'aku Operator. ma'aku berarti alaiha. Ya, bersamaan mampu dia untuk melunasinya. Gitu. Ya, di mana dia masih mampu untuk melunasinya. Apa? Oh. Ganti. Ya, baik. Jadi Sekali lagi, ya. Illa ayyajazal muqatab wa ada'in najmi aw ba'dihi indal mahalli, ya. Kecuali bahwasanya si muqatab ini tidak mampu atau lemah daripada menunaikan melunasi seluruh cicilannya atau sebagian cicilannya indal mahalli, ketika sudah jatuh tempo. Ya, kakaulihi ajastu andalika, seperti kata si budak, aku nggak mampu bayar itu, aku nggak kuat untuk membayar cicilan itu, ya. Jadi aku tidak mampu untuk membayar. Nah, seperti itu. Sayyidi hinaidin pasuka, maka ketika ini maka bolehlah bagi setuan untuk membatalkannya. Kalau si budak mukatab ini sudah mengakui kalau seandainya dia nggak mampu membayar cicilannya, boleh si tuannya membatalkan statusnya mukatab tadi. Ya, itu artinya kalau tadi kan di awal dikatakan seorang tuan tidak boleh membatalkan kitabah sahihah kalau seandainya sudah memenuhi syarat, kecuali ada pengecualian. Andai kata si budak mukatab ini sudah angkat tangan nyerah, nggak bisa lagi membayar cicilan baik seluruhnya maupun separuhnya, maka di situ ada kemungkinan dan kebolehan bagi si tuan untuk membatalkan daripada akad kitabah. Ya, gitu. Boleh kalau gitu, ya. Kalau seandainya dia nggak mampu, baik membayar seluruhnya maupun sebagian daripada cicilannya, gitu. Wa bi manal ajzi imtina'ul mukatabi min ada'in nujumi ma'al qudrati 'alaiha. Ya. Dan pada pengertian azuz, lemah, tidak mampu membayar cicilan di sini adalah imtina'ul mukatabi, ketiadaan kemauan seorang mukatab untuk membayar daripada cicilan ma'al qudrati 'alaiha, ya, di mana dia sebenarnya ada kemampuan untuk itu. Artinya begini, kalau memang pada prinsipnya dia masih mampu, tapi kalau seandainya dia sekalipun kondisi dia mampu tapi dia mengatakan saya nyerah buat apa namanya, buat melunasi cicilan, udah boleh si tuan untuk melaksanakan atau menggugurkan atau membatalkan kitabah. Budak pesangon kan guru? Hah? Budak pesangon nggak? Budak dapat pesangon nggak? Iya. Pesangon kan kebijaksanaan. Hah? THR. THR. Itu mah ada THR. Kalau kita lihat dari statusnya, ya, karena dia kalau dikatakan pesangon berarti kan ada ikatan kerja yang formil. Ya, ada ikatan kerja yang formil antara atasan dengan karyawan. Sedangkan budak itu kan tidak ada ikatan yang formil semacam itu. Ya, karena memang budak itu memang sekali lagi kepemilikan yang mutlak. Ya, yang namanya milik gitu ya. Kayak seperti kita memiliki sebuah kendaraan yang bisa dioper alih. Itu budak seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah ada pesangonnya atau ada THR-nya? Pertama saya katakan wallahu alam, tapi dari sisi dari sisi kita lihat THR dan umpama pesangon itu kan dari sisi seorang pekerja kepada pemberi kerja, ya, secara formil, secara resmi. Sedangkan budak adalah seseorang yang kebebasannya dimiliki oleh si tuan, ya, sama dengan ketika kita memiliki suatu benda dan dia bisa dioper alih. Sehingga kalau ditanyakan apakah ada pesangonnya atau ada THR-nya, ya mungkin ya kalau kita mau bicara seperti itu tergantung daripada kebijakan bosnya. Ya kalau bosnya baik bisa aja, gitu, ya, tidak mengikat gitu bagi si tuan untuk memberikan itu. Lah orang dia jual juga boleh ke budak, gitu, dia jual juga boleh
boleh aja. Umpamanya besok mau lebaran kayak gua nggak punya duit ini buat mau lebaran, gua jual aja budak gua, kan bisa aja. Budak mah kagak digaji. Ya kalau iya memang prinsipnya memang nggak digaji. Gua hadiah. Gitu, prinsipnya nggak digaji. Bro nanya, kalau budak ginjalnya bisa nggak diambil misalnya? Apa? Ginjalnya misalnya dijual. Gimana? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, itu. Iya, Iri orang ibarat termasuk dari iktisabnya. Ya, hak milik itu ya, bukan berarti semena-mena kita belek aja orang, nggak boleh juga gitu ya, gitu. Ya makanya kalau kita lihat zaman sekarang kan lebih keji daripada zaman perbudakan jadinya. Iya gitu, iya makanya kalau kita perhatikan berarti zaman sekarang itu lebih kejam daripada zaman perbudakan. Zaman perbudakan aja masih dilindungi. Nggak boleh semena-mena semacam itu, malah sekali lagi sangat dianjurkan untuk membebaskan seorang budak, gitu ya, gitu sangat membebaskan. Kalau begitu mah namanya udah jirah, namanya udah melukai, ya ntar kena hudud jadinya, kena kisos itu, gitu. Kalau kita balik ke bisa kena kisos, gitu. Ya kita kan matain gigi aja kan kudu dipatahin lagi, kita kan begitu. Kita melukai orang kan kudu dilukai lagi kan begitu. Ya, ambil lagi sampai ginjal orang ambil lagi ginjalnya. Ya, nggak boleh. Nah, makanya lebih kejam daripada zaman perbudakan kalau sekarang. Kalau sekarang sengaja orang diculik, ya kadang-kadang diambil ginjalnya doang. Masya Allah. Kita wallahualam bener apa kagak beritanya kan begitu. Ya, gitu ya. Dah. Lanjut. Wal kitabatu min jihatil amdil mukatabi jaizun. Dan bermula kitabah ya yang min jihadil abdi dari seorang sisi seorang hamba, ya apa namanya, hamba atau budak mukatab, jaizun, boleh aja ya. Artinya begini, kalau dari sisi kalau kitabah sahihah nih ya, kalau kitabah sahihah dari sisi seorang tuan, maka dia mengikat bagi seorang tuan. Kalau memang itu sudah disepakati, nggak boleh si tuan membatalkannya. Tapi dari sisi seorang budak bisa ada dua kemungkinan, boleh aja. Artinya di tengah jalan boleh aja dia mundurin diri si budak mukatab ini. Maka dikatakan min jahatil abdil mukatabi jaizun. Boleh aja. Ada dua kemungkinan. Falahu ba'da andil kitabati ta'jizu nafsi bi tariqis sabiqi. Maka setelah adanya akad kitabah, ya, seorang budak mukatab itu boleh dia melemahkan dirinya dengan jalan yang terdahulu. Kayak tadi di pertengahan jalan umpama, waduh tuan, bagaimana saya nggak bisa ini ngelunasin cicilan, ya nggak bisa saya bayar cicilan ini, ya terlepas apakah memang dia mampu atau tidak, gitu ya, gitu. Pokoknya nggak jadi pikir, nggak menjadi permasalahan yang urgen. Yang pasti dia sudah nyerah, angkat tangan, nggak bisa membuat melunasi cicilan, maka dia boleh di sini membatalkan akad kitabah dengan cara takjizun nafsihi. Boleh jadi dia melemahkan dirinya dengan mengatakan kepada tuannya, ya tuan, saya nggak mampu buat melunasi cicilan, saya tidak mampu untuk membayar cicilannya, gitu ya. Kalau udah semacam ini, baru ada hak buat si tuan untuk membatalkan akad kitabah, gitu ya. Tapi sepanjang sepanjang si budaknya belum nyerah untuk bayar cicilan, maka si tuannya nggak boleh membatalkan membatalkan akad kitabah. Jadi kalau bagi si hamba boleh aja melamarkan sendiri semacam itu, gitu. Walau aidan pasuka mata sya'a, selain dia melemahkan diri, juga ada kemungkinan ya si budak ini boleh membatalkan akad kitabah kapan-kapan dia mau. Ya, kapan-kapan dia mau membatalkan akad kitabah. Itu boleh, ya. Wa in kana mahu ma yufabihi nujumul kitabah. Sekalipun ada besertanya itu sesuatu harta yang dapat melunasi daripada cicilan kitabah. Artinya begini. Jadi bagi budak mukatab, kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan, maka dia punya hak
boleh, begitu boleh dalam kata boleh. Yang pertama, dia boleh melemahkan dirinya. Kalau dia melemahkan dirinya, berarti si tuan ada hak untuk membatalkan akad kitabah. Atau yang kedua, dia sendiri, si budak mukatab sendiri yang membatalkan daripada akad kitabah. Sekalipun memang pada prinsipnya dia masih mampu untuk melaksanakan menunaikan cicilannya. Tapi kalau memang dia membatalkan, silakan. Itu dari sisi budak mukatab. Tetapi dari sisi seorang tuan, tidak boleh membatalkan akad kitabah sepanjang si hamba ini masih mampu untuk melakukan membayar cicilan. Mengikat. Cicilannya hangus, Guru. Hah? Cicilannya hangus berarti. Cicilannya. Iya, yang udah masuk hangus. Nah, tergantung dari kesepakatan. Kesepakatan awal dari seorang tuan dan seorang hamba. Gitu, Jadi ya. menjadi budak kembali, Guru. Ya iya. Kalau memang umpama dia pasrah, ya kembali lagi ke status awalnya. Budak murni jadinya. Kalau suatu saat dia ingin apa? Mau kata apa lagi? Iya. Ya akan baru lagi. Iya. Gitu akan baru lagi. Ngomong jajalin. Gitu. Artinya ketika akad kitabah ini dibatalkan, otomatis dia kembali lagi kepada status awalnya, yaitu budak menjadi status yang murni, masih budak murni. Ya, masih statusnya budak murni. Gitu, ya. Lalu dia mau katakanlah dia mau kembalikan lisan kitabnya, ya dengan akad baru. Ya, dengan akad yang baru. Itu tentu dengan harga yang baru juga. Jadi nganten baru Gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Nah. Jadi Bapak Sumata Masya wa in kana ma huma yuwabba bihi nujumul kitab. Wa afhama qaulul musannif mata syaa anna lahu ikhtiyar al-fashi. Ya. Adapun dapat pemahaman wa afhama dan memberikan pemahaman perkataan saya musannif mata syaa anna lahu ikhtiyar al-fashi, bahwasanya bagi si budak mukatab ada pilihan untuk membatalkan daripada akad daripada kitabah. Gitu. Itu kalau kitabah sahihah. Amal kitabatul fasidatu fajaizun min jahatil mukatibi wasaidi. Adapun kitabah yang fasid, nah tadi kan saya katakan, kitabah yang sahih memenuhi beberapa syarat. Pertama, budaknya aman, artinya bisa dipercaya. Kedua, budaknya masih mampu untuk bekerja. Ketiga, ada harga yang telah ditentukan. Keempat, ada masa cicilan yang telah ditentukan. Satu aja ada syarat yang tidak terpenuhi, berarti kitabahnya fasid. Lalu bagaimana dengan kitabah fasid? Kitabah fasid boleh aja kalau memang tuannya setuju. Budak yang memang kagak bisa dipercaya ini, ya, orangnya suka banyak bohong, suka banyak nipu, omongannya nggak bisa dipegang, berarti kan sifat amanahnya nggak ada. Nah, salah satu syarat ini nggak terpenuhi. Tapi kalau kalau memang tuannya setuju untuk katabah, ya boleh-boleh aja, gitu, nggak mengikat. Kalau seandainya memang tadi kitabahnya amanah, gitu ya, itu kan kewajiban bagi si tuan untuk memenuhi akad kitabah. Tapi kalau seandainya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi sehingga kitabah itu termasuk kitabah fasid, kalau seandainya tuannya mau menyetujui, ya silakan, enggak juga nggak jadi masalah. Ya, terserah daripada tuannya, enggak mengikat karena memang kurang syarat, gitu ya. Tapi kalau kitabah sahihah, maka mengikat bagi si tuan untuk menyetujui daripada akad kitabah. Gitu. Kalau seandainya syaratnya tidak terpenuhi, tergantung daripada tuannya, apakah dia mau setujui atau tidak. Boleh aja. Dia mau setujui juga boleh, dia nggak setuju juga silakan. Ya, begitu juga dari sisi si budaknya, boleh aja. Gitu ya. Kalau seandainya kitabahnya fasidah. Walil mukatibi at-tasarrufu bima biyadihi minal mal. Dan bagi seorang budak mukatab boleh untuk mentasarrufkan pada apa-apa yang ada di tangannya daripada berupa harta. Artinya bagi budak mukatab, ya boleh masih mempergunakan hartanya, boleh, gitu, masih boleh bibai'in wa syira'in wa ijarin, apakah itu berupa jual beli atau sewa wa nahwi dzalika, boleh, gitu ya.
umpama ini seorang budak mukatab, ya dia punya harta, dia mau jual hartanya, ya silakan aja, yang punya dia. Bukan berarti mengikat dia ke dalam satu mukatab, dia nggak boleh jual hartanya, nggak boleh jual beli, enggak, silakan aja, boleh, gitu, ya. Termasuk menyewakan, boleh, menyewa, boleh. Wa nahwi dzalika la bihibatin, nggak boleh menghibahkan. Nah, bihibah lain ceritanya. Tapi kalau seandainya dia jual, dia beli atau dia sewakan, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dia hibahkan, nggak boleh, gitu, ya. Wa nahwi dzalika. Kenapa sih kalau menghibahkan nggak boleh? Ya karena kalau menghibahkan itu kan berubahnya status kepemilikan dengan tanpa adanya ganti, gitu ya. Kalau dia jual kan, kalau dia jual berarti kan ada hal yang dia terima. Begitupun kalau dia beli, bisa jadi nanti harganya akan lebih naik. Tapi kalau hibah, ya namanya orang ngasih, ya kan nggak ada sesuatu imbal baliknya buat dia, makanya nggak boleh, gitu, ya. Namanya hibah. Wa nawi dalika wa bi badin nasil matani wa yamlikul mukatabut at-tasarrufa fi ma fihi tanniyatul mali. Dan di sebagian matan kitab disebutkan, dan seorang budak mukatab ya dapat masih mentasarrufkan hartanya demi untuk menumbuhkan harta itu, mengembangkan dari hartanya itu boleh. Umpama seorang budak punya gerobak begitu ya, dia sewain, ya boleh aja. Karena apa? Karena untuk memanfaatkan bendanya untuk memperoleh harta, silakan. Atau dia umpama seorang budak punya sesuatu hal yang bisa dia kembangkan dari hartanya ini, silakan aja dikembangkan untuk lebih dia mendapatkan untung. Kan kalau seandainya dapat untung, bisa dia bayar cicilan, silakan, gitu. Wal muradu annal mukataba yamliku bi'adil kitabati ya manafi'ahu wa iksabahu. Dan dari maksud tersebut adalah bahwasanya seorang budak mukatab memiliki dengan sebab akan kitabah, akan kemanfaatan dirinya dan akan kemanfaatan daripada usahanya. Artinya dengan akad kitabah, seorang budak mukatab masih memiliki kemanfaatan dari hartanya dan juga masih memiliki kemanfaatan daripada usahanya. Ya, bukan berarti dimatiin usahanya, tidak bermanfaat lagi buat dia, enggak, bukan begitu. Masih boleh dia mengambil manfaat dari usahanya. Itu tidak seperti yang kita bayangkan, kalau begitu dia mutlak nggak boleh, harus cicilan terus, enggak juga, gitu ya. Illa annahu mahjurun alaihi li ajri sayyidi fi istihlaqiha bi ghairi haqqin. Kecuali bahwasanya si budak mukatab itu termasuk daripada yang mahjur, yang dilarang. Ya, karena tuannya di dalam menghabiskan kemanfaatannya dengan tanpa hak, kecuali kalau si budak mukatab ini dia menghambur-hamburkan hartanya dengan tanpa yang tidak hak, dengan tidak jalan yang enggak baik. Kalau seperti itu nggak boleh dia memanfaatkan hartanya, memanfaatkan daripada iktisabnya. Ya, kenapa? Karena itu hanya menghambur-hamburkan, menghabis-habiskan daripada hartanya dengan tanpa hak, dengan cara yang nggak baik gitu. Ya umpama begini dah, ada seorang budak, ya kalau dia umpama dia punya duit, dia buat ngembangin usaha mah boleh-boleh aja. Tapi kalau seandainya dia punya duit cuma buat mabok-mabokan doang, nah ini nggak boleh begini, mahjur namanya. Ya, karena dengan cara yang tidak baik, nggak boleh kalau begitu. Ya, tapi kalau dia buat ngembangin usaha, ya silakan aja, boleh. Ya, itu silakan. Tapi kalau seandainya dia habiskan hartanya untuk keperluan yang tidak baik, nah itu boleh, dilarang dia untuk memanfaatkan hartanya, gitu ya. Wa yajibu ala sayyidi ayyadha, dan wajib bagi si tuan setelah adanya sihatu kitabati, daripada sahnya kitabah, ayyahutta anhu mimma kitabati ma yasta'inu bi ala adai nujumil kitabah, bahwa wajib bagi si tuan bahwasanya ia menurunkan daripada harga kitabah untuk membantu daripada pelunasan cicilan kitabah. Tuh yang saya katakan tadi, ini intinya aja. Wajib bagi si tuan untuk, kalau bahasa saya nih ya, wajib bagi si tuan memberikan diskon cicilan kepada budak mukatabnya yang lagi nyicil, begitu kira-kira. Ya, umpama cicilan
sebulan berapa? 2 juta cicil, cek kasih keringanan dah tuh, dia turunin, jangan 2 juta dan sebulan, umpama 1,5 juta aja udah nggak apa-apa, gua turunin harganya, diskon. Nah itu wajib bagi si budak, bagi si tuan. Coba, ini kan bagian upaya daripada Islam memerdekakan budak, ya itu sesuatu yang dapat menolong bagi dia untuk melunasi cicilannya, gitu ya, boleh gitu. Wa yaqumu maqamal hati ayan fa'alau sayyidu juz'an makluman, dan menempati tempat menurunkan harganya bahwasanya menyerahkan kepadanya oleh si tuan juz'an makluman, bagian yang tertentukan mimal kitabati, daripada harta kitabah. Ya, harta kitabah artinya begini, ada 2 kemungkinan ya. Yang dimaksud dengan di sini ada kemungkinan menurunkan harga cicilan, ada juga bisa kemungkinan si tuan ngasih duitnya. Ya, artinya begini, si tuan bisa jadi menurunkan harga daripada harga cicilannya, atau bisa jadi cicilannya tetap tapi nanti dia kasih itu duitnya. Ya, dia kasih si budak tadi berapa duit umpama. Ya. Mana yang lebih bagus di antara 2 ini? Yang lebih baik adalah menurunkan harga cicilan. Kenapa? Karena kalau seandainya begini, karena begini, umpamanya dia nyicil 2 juta, oke kita potong cicilannya jangan 2 juta, 1,5 juta aja, ya, oke, enakan meringankan cicilan dia. Atau dia tetap nyicilnya 2 juta, tapi ntar situannya ngasih lagi sama dia 500.000, kan bisa jadi yang 500.000 tadi digunakan buat kakak. Makanya lebih bagus langsung dipotong daripada cicilannya. Ya, daripada si tuan itu menyerahkan sebagian-bagian yang sudah ditentukan itu. Ya, walaupun sama-sama adalah untuk membantu daripada si budak tersebut. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah menurunkan harga daripada si malul kitabah. Gitu, daripada memberikan juz'an maklum. Karena itu tadi, kalau seandainya dikasih juz'an maklum kan bisa jadi dia gunakan buat yang lain. Tapi kalau seandainya dia memang langsung dia kasih potongan harga, kan langsung terasa kepada cicilan dia. Itu maksudnya begitu. Makanya kalau dikatakan lebih baik pada malul kitabah, harga daripada kitabahnya, gitu. Wala ya'tikul mukatabu illa biadai jamil mali, dan tidaklah merdeka seorang mukatab kecuali dengan melunasi seluruh harganya. Nah itu kayak tadi ya. Jadi kalau seandainya harganya sudah dilunasi semua, maka otomatis ya si tuan atau si budak tersebut otomatis menjadi merdeka. Ya, inilah hal-hal yang berkaitan dengan budak mukatab. Ya, dan insya Allah 2 minggu akan datang kita akan bahas tentang ummahatul aulad. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilahi narjuwal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya langsung aja ngirim doa, nanti kita doanya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal wa balligh thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halala la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasila wa rahmatan mimma wa habiban lika nazila wa barakatan syamila ila hadrati sayyidina syafiina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ra'i abaihi wa ikhwani wa jaddadi min al-anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati rasulillah ajma'in summa ila ra'il khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ra'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa syekhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
ونخص خصوصا إلى أرواح المذكورات ونخص خصوصا إلى أرواح المذكورات المكتوبة أصلا بهذه الورقة. فاتكم يا الله من النار، فاتكم يا الله من النار، فاتكم يا الله من النار. وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نور يسوع يتلال بين أيديهم. اللهم اجعل إجابة له من النار، اللهم اجعل قلب من النار، اللهم اجعل نجاة من النار، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبر قبرة من حفر النيران. اللهم أنزل بقبرهم نورا وهدى ورحمة ونعمة وشفاعة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب Amin. آمين. وتوفيقهم بها سلام وآخر في قبل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله